Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak, salam sejahtera bagi semuanya. Apa kabar kawan pajak semuanya di rumah? Kebetulan hari ini, bulan ini merupakan bulan Ramadan. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikannya. Baik, semoga kawan pajak di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, ibadahnya lancar, kemudian selalu diliputi kebahagiaan juga ya Mas Saiful ya. Baik, menanti adzan berkumandang sambil melihat matahari terbenam. Selamat datang di podcast asik KPPPN 6. Baik kawan pajak, sebelumnya kami ucapkan selamat bergabung di podcast kali ini bersama saya Mia dan rekan saya Saiful. Podcast episode kali ini kita akan membahas apa Mas? Baik, kali ini kita akan membahas nih sesuatu yang baru nih. Yang akan launching segera nih, yaitu Pesiap atau Sitas. Nah, wow, apa itu Pesiap atau Sitas? Penasaran nggak kawan pajak? Nah, sebelumnya kita sampaikan juga nih untuk Pesiap atau Sitas ini sebelumnya sudah pernah di-spill ya di podcast episode sebelumnya ya. Mungkin kalau kawan pajak ingin menontonnya atau belum sempat menonton sebelumnya, boleh silakan dicek kembali di podcast episode sebelumnya. Dan untuk episode kali ini kita akan update informasi mengenai Sitas atau Pesiap ini ya Mas ya. Pesawat kertas terbang di atas pohon persik. Penasaran dengan Sitas? Yuk kumpul di podcast sih. Oke, cakep. Baik, kita langsung ke materinya ya, kawan baca. Yang pertama mungkin kita apa sih itu Pesiap gitu ya. Pesiap yaitu akronim nih dari pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau Korteks administrasi sistem atau disebut dengan Sitas tadi. Jadi Pesiap ini yaitu proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan nih melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS nih, Commercial of the Self, yaitu disertai dengan pembenahan basis data perpajakan sehingga sistem perpajakan jadi mudah, andal, terintegrasi, akurat dan pasti gitu. Terus apa sih nih Pesiap itu visinya apa gitu kan? Pesiap juga ada punya visinya nih kawan pajak, itu untuk mewujudkan sistem inti administrasi perpajakan yang mudah, andal, terintegrasi, akurat dan pasti, yaitu untuk optimalisasi perpajakan dan pengawasan sebagai bagian reformasi perpajakan atau siap mantap gitu ya. Nah, selain itu ini itu tadi pengertian ya Pesiap dan visinya. Ya benar sekali ya Kak Saiful ya. Mungkin disclaimer terlebih dahulu ya Kak ya. Untuk saat ini memang Pesiap atau Sitas ini kami namakan Korteks gitu ya Kak ya. Tapi nantinya mungkin ketika sudah di launching, mungkin akan ada nama tersendiri nanti ya Kak ya. Jadi mari kita tunggu launchingnya. Terus intinya Pesiap ini atau Sitas ini merupakan pembaruan sistem ya Kak ya. Di mana sistem ini nantinya mengintegrasikan semua aplikasi yang ada. Kalau saat ini kan sudah ada e-rek, e-billing, e-faktur, e-nova, e-bupot, e-filing. Kalau e-bupot, e-filing kan ada di DJP online gitu ya. Nah, aplikasi ini kan terpisah gitu ya Kak ya. E-faktur ada di webnya e-faktur sendiri, terus DJP online sendiri, e-rek juga terpisah sendiri. Nah, ini nantinya ketika Korteks itu, di Korteks ini, semuanya itu diintegrasikan. Jadi ada dalam satu aplikasi ini. Semuanya bisa diakses dalam sistem Korteks ini ya Kak ya. Iya, betul. Nah, kemudian Pesiap ini merupakan pelaksanaan dari amanah 5 pilar reformasi perpajakan ya Kak ya. Boleh disebutkan nggak 5 pilar itu apa aja? Reformasi perpajakan itu ada 5 pilar ya. Yang pertama itu organisasi ini. Di organisasi ini struktur organisasi yang efektif dan efisien dengan memperhatikan cakupan geografis, karakteristik organisasi, ekonomi, kearifan lokal, potensi penerimaan dan rentang kendali yang memadai, mendukung perluasan jangkauan pelayanan dan pengawasan wajib pajak dan penyelesaian tugas tepat waktu dan berkualitas. Kemudian yang kedua nih, SDM, sumber daya manusianya. Sumber daya manusia ini yang tangguh, akuntabel, dan berintegritas dalam rangka menjalankan administrasi perpajakan demi mencapai target penerimaan pajak dan strategis lainnya. Kemudian yang ketiga nih,
yaitu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundangan yang berharmonis, sederhana, mendukung perluasan jangkauan pelayanan, peningkatan kualitas pelayanan dan pembinaan wajib pajak, peningkatan kemudahan berusaha, meningkatkan perekonomian dan penerimaan perpajakan, serta sesuai dengan kebutuhan stakeholders, perkembangan perekonomian dan teknologi informasi gitu. Kemudian yang keempat yaitu proses bisnis. Proses bisnis inti administrasi perpajakan yang efektif dan efisien dan akuntabel. Ini ada 21 nih proses bisnisnya nih. Kemudian yang kelima nih untuk pilar reformasi perpajakannya yaitu teknologi informasi dan basis data. Sistem informasi administrasi perpajakan yang terpercaya, handal, terintegrasi dengan proses bisnis inti administrasi perpajakan dan didukung dengan basis data yang akurat dan dapat dipergunakan sebagai single source of truth gitu. Kemudian ini apa sih nih? Ada PSIAP nih latar belakangnya nih. Iya, jadi mengapa sih PSIAP ini dibangun gitu ya? Betul. Apa sih latar belakangnya? Jadi yang pertama, teknologi ketinggalan zaman. Kemudian kedua, ketahanan infrastruktur berkurang. Kemudian belum mencakup semua proses bisnis semuanya juga. Jadi masih ada permohonan-permohonan yang masih manual ya Mas Saiful ya. Kemudian peningkatan beban akses dan pengelolaan data. Dan yang terakhir itu perkembangan dunia digital terkini. Jadi proyek PSIAP ini dilaksanakan karena sistem inti DJP itu sudah digunakan lebih dari 15 tahun. Jadi sudah usang ya Mas Saiful ya. Dengan desain dan arsitektur teknologinya yang saat ini juga udah ketinggalan zaman lah ya Mas ya, sehingga tidak jadi ketika mau di-upgrade itu juga udah agak susah seperti kayak e-faktur gitu ya. Betul. Ketika ada update atau apa itu jadi kita masih kayak menunggu-nunggu gitu ya, kapan sih update-nya keluar. Kalau nanti harapannya ketika sudah ada di Cortex itu lebih cepat update-nya dan lebih baik lah ya nanti ya, semoga juga. Selain itu kan mengikuti perkembangan zaman teknologi sekarang kan sudah maju sekali. Kalau kita masih mengikuti itu kan tampilannya juga masih jadul gitu ya. Jadi harapannya nanti sudah lebih bagus lagi ke depannya ya. Selain itu juga semuanya akan terintegrasi. Kalau kemarin masih satu-satu, masih manual, nantinya akan sudah terintegrasi. Dalam satu sistem itu sudah ada semua proses bisnis, harapannya seperti itu. Kemudian PSIAP ini juga merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang pembaruan sistem administrasi perpajakan. Juga KMK Nomor 767 Tahun 2018 juga tentang pembaruan sistem administrasi perpajakan. Nah, kalau aturannya itu kan sudah 2018 ya Kak ya? Betul. Nah, kalau dibangunnya PSIAP ini ternyata dari tahun berapa Kak? Oh iya, ini ada ini ya sejak tahun 2021 nih ya. Ini ada 5 tahap nih Kak, kawan pajak. PSIAP ini dibangun sejak Januari 2021 hingga nanti ini tahun 2024 ini mungkin nanti ada launchingnya ya. Kita mungkin tahap pertama itu high level design ya, yaitu di Januari sampai dengan Maret 2021 itu. Yaitu rancangan umum proses bisnis, sistem informasi dan infrastruktur pendukung seperti jaringan dan perangkat keras itu. Kemudian yang tahap kedua yaitu detail design, yaitu di bulan April sampai dengan September 2021 itu kemarin. Yaitu di situ merumuskan secara lebih mendalam nih rancangan proses bisnis seperti apa, sistem informasi serta infrastruktur pendukungnya. Kemudian yang tahap ketiga yaitu build and test, yaitu sekitar di bulan Juni 2023 kemarin sampai dengan April 2023, yaitu tahapan pembangunan dan pengujian. Kemudian yang keempat, tahap yang keempat itu deploy-nya di bulan Juni 2023 kemarin, yaitu tahap penerapan yang didahului dengan kegiatan pelatihan untuk mempersiapkan pegawainya gitu. Yang kemudian untuk yang kelima ini tahap yang terakhir ini di bulan Januari sampai dengan Desember ya 2024 ini ada dukungan dan support atas implementasi sistem inti yang baru nih. Gitu ada 5 tahap nih Kak Mian. Mungkin kedepannya seperti apa nih PSIAP atau SITAS itu seperti apa nih Kak? Coba. Nah, sebagaimana disebutkan tadi bahwa di PSIAP ini ada 21 proses bisnis yang dirancang ulang ya Mas Saiful ya. Jadi mulai dari proses registrasi sampai dengan manajemen
pengetahuannya ya Mas ya. Namun sampai pada saat ini itu yang sudah dalam proses uji coba ke kita ya, udah di BIMTEK gitu ya, dan kita udah diberikan BIMTEK itu ya Mas ya, dan sudah mulai disosialisasikan juga, sudah mulai ada di media-media sosial kantor pusat, itu sudah ada juga. Itu ada sekitar 7 proses bisnis ya, yaitu mulai dari registrasi, pengelolaan SPT, pembayaran, taxpayer account management atau TAM, kemudian layanan perpajakan, penegakan hukum, dan penagihan. Nah, di proses bisnis ini banyak pembaruan pada sistem ini ya nantinya ya Mas ya. Salah satunya pada sistem ini akan berlaku NIK sebagai NPWP nantinya. Selain itu, ini spill dulu aja ya Kak ya. Spill dikit aja. Apa sih perubahannya? Nah, salah satunya itu seperti ini kawan pajak. Jadi nanti billing itu biasanya satu kode jenis pajak itu hanya satu billing untuk satu kode jenis pajak gitu ya. Nah, nantinya itu bisa untuk beberapa jenis kode pajak itu bisa hanya satu billing gitu nanti ke depannya. Jadi lebih mudah lah nanti, lebih apa itu namanya ya, memudahkan gitu ya. Nah, mungkin untuk penjelasan secara rinci per probis itu nanti akan kami sampaikan melalui podcast selanjutnya. Per probis kami jelaskan secara rinci ya Kak Saiful ya mungkin ya. Nah, tapi sebelumnya kita disclaimer lagi ya. Jadi informasi ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan nanti. Jadi untuk saat ini memang 7 probis, tapi mungkin ketika nanti kita mulai sosialisasi siapa tahu sudah bertambah ya. Bertambah lagi itu. Karena memang awalnya rencananya itu 21 dan saat ini masih 7. Baik, untuk manfaat penggunaan Cortex ini bisa dijelaskan Mas Saiful? Untuk manfaatnya ini ada beberapa pengguna nih, kawan pajak dan Mbak Kak Mia nih. Yang pertama itu untuk khususnya bagi wajib pajak sendiri ya, untuk wajib pajak sendiri itu manfaatnya kan adanya akun wajib pajak nih, ada pada portal DJP-nya, kemudian adanya layanan berkualitas nanti. Kemudian potensi sengketa berkurangnya, potensi sengketa makin berkurang nih dengan adanya Cortex ini. Diharapkan juga biaya kepatuhan rendah nih bagi wajib pajak ini. Kemudian manfaat bagi pegawai DJP-nya sendiri yaitu sistem nanti akan terintegrasi dan pekerjaan manual akan berkurang. Juga dengan pegawai ini jadi lebih produktif nih dengan adanya Cortex ini, dengan juga dapat meningkatkan kapabilitas pegawainya nih dengan manfaat adanya Cortex atau CITES ini. Kemudian untuk yang manfaat bagi instansi DJP-nya sendiri yaitu DJP tentunya akan lebih kredibel ya dan dapat dipercaya dan lebih akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan, kemudian kepatuhannya tinggi dan kinerjanya juga meningkat. Kemudian dari manfaat bagi stakeholdernya yaitu karena sistem ya, sudah sistem ini nanti jadi real time datanya yang valid nih, akan jadi valid itu, kemudian meningkatkan kualitas tugas dan fungsinya, khususnya bagi pelayanan publik dan pengawasan di unit masing-masingnya. Kemudian apa nih Kak nih, apa yang harus dipersiapkan nih oleh wajib pajak untuk menyongsong penggunaan PSIAP atau ya. Cortex ini? Benar sekali, memang untuk wajib pajak orang pribadi itu agak lebih khusus ya persiapannya ya, karena memang nanti waktu PSIAP ini mulai launching, Cortex ini mulai launching, itu akan mulai berlaku NIK sebagai NPWP. Jadi diharapkan untuk wajib pajak orang pribadi mulai untuk memvalidasi NIK-nya dengan cek di akun DJP-nya, dilihat di menu profilnya sudah valid atau belum. Jika belum valid silakan dilakukan pemadanan atau divalidkan itu ya. Jika nanti ada kendala-kendala terkait kevalidan datanya, mungkin datanya beda dengan Dukcapil, nah itu bisa nanti dikonfirmasi dengan Dukcapil, disamakan datanya, karena jika tidak sama nantinya akan menghambat proses pembuatan entah itu bukti potong seperti itu ya. Jadi di aplikasi nanti agak susah nanti jika NIK-nya belum valid. Kemudian jangan lupa juga ikuti sosialisasi kami, karena kami akan mulai melakukan sosialisasi ini mulai bulan April ya, Mas ya.
mulai bulan April, April itu kita mulai sosialisasi mengenai beberapa proses bisnis ini, 7 proses bisnis, sehingga kawan pajak tidak ketinggalan informasi. Jadi silakan disimak sosialisasi kami yang baik secara langsung maupun dari media sosial. Kami akan memberikannya semua ya Mas ya. Wah, tak terasa ya 15 menit kita telah menemani kawan pajak semuanya membahas siap atau tes ini ya kami ya. Benar sekali. Semoga apa yang kami sampaikan cukup jelas ya kawan pajak ya. Baik kawan pajak, sebelum kami tutup podcast kali ini, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kawan pajak yang telah menonton podcast kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata maupun sikap yang kurang berkenan. Jangan lupa pencet tombol tanda lonceng agar kawan pajak selalu mendapatkan informasi terkini seputar perpajakan dari KPP Pemanan ya. Benar sekali Mas. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe juga akun YouTube kami. Selain itu juga jangan lupa untuk follow akun media sosial kami. Selain ada YouTube juga ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram. Jadi jangan lupa untuk follow semuanya agar kawan pajak selalu mendapatkan informasi terkini dari kami. Burung cendrawasih makan rujak. Cakep. Terima kasih kawan pajak. Cakep. Beli gulali ke kota Tasik. Sampai bertemu kembali di next podcast 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PM Asik.